Turki, Republik Turki, adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur, dan Irak dan Suriah di tenggara, dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Luasnya mencapai 779.452 km persegi. Posisinya sangat strategis karena menghadap ke arah perairan penting, Laut Hitam dan Laut Tengah. Serta menguasai wilayah yang menghubungkan perairan, Dardanil dan Bosforus. Turki merupakan perlintasan antara Eropa dan Asia. Jumlah penduduknya berdasarkan data statistik tahun 2009 Masehi mencapai 5%, 72.561.312 jiwa dengan persentase penduduk muslim sebanyak 99%, yang memiliki asal-usul beragam berdasarkan ras dan bahasa. Meskipun jumlah kaum muslimin di Turki banyak, tetapi mereka menderita karena penindasan dan kesewenang-wenangan sejak masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, keturunan Yahudi Dunma yang mengubah Turki menjadi negara sekuler. Setelah sebelumnya mereka bersandar kepada Arab, mereka kemudian menjatuhkan diri ke dalam pangkuan Barat. Turki menjadi bagian dari NATO dan mengikuti sistem hidup Barat hingga sekarang. Sekalipun negara ini masuk ke dalam keanggotaan OKI. Masuknya Islam dan sejarah Islam di Turki. Sebelum masuknya Islam, wilayah Asia Kecil, Anatolia, berada dalam kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 6 Hijriah Rasulullah mengirimkan surat kepada raja negeri ini, menyuruh mereka untuk masuk Islam. Lalu, raja negeri itu menulis surat kepada Kaisar Romawi. Raja negeri itu menyaksikan bahwa Kaisar memiliki kecenderungan kepada Islam, sekalipun ia memperoleh perlawanan dari gereja dan pembesar kerajaan. Setelah penaklukan Syam, kaum muslimin mengarahkan pasukannya ke utara. Mereka menaklukkan kota-kota yang dilaluinya dan menjadikannya sebagai benteng dalam menghadapi Romawi di perbatasan Asia Kecil. Selama periode Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, peperangan antara pasukan Islam dan pasukan Bizantium kerap terjadi di wilayah utara Syam dan wilayah Asia Kecil. Pada masa-masa kelemahan pemerintahan Abbasiyah, pasukan Bizantium gencar melakukan serangan-serangan ke wilayah Syam dan menghancurkan benteng-benteng kaum muslimin di perbatasan Syam Asia Kecil. Kaisar Bizantium, Romanus Diogenes IV sedang menyiapkan bala, tentara besar untuk menjajah Azerbaijan dan daerah-daerah Islam di Asia Kecil. Kaisar Romanus berangkat dalam satu pasukan besar terdiri dari pasukan Romawi, Georgia, Azerbaijan, dan Perancis. Jumlah dan persenjataannya sangat kuat dengan 200.000 pasukan terlatih. Maka Sang Sultan Alp-Arsalan, penguasa Turki Saljuk yang mendampingi Khalifah Abbasiyah di Baghdad, segera berangkat dengan 20.000 pasukan muslimin untuk mencegah datangnya penjajah. Peperangan dahsyat pecah di wilayah Manzikert, daerah Van, tepi danau sebelah timur Turki pada hari Jumat, 26 Zulkadah 464 Hijriah, Agustus 1071 Masehi. Dalam peperangan itu, kaum muslimin meraih kemenangan telak. Kaisar Bizantium tertawan dan puluhan ribu pasukannya tewas. Kemenangan itu menandai jihad skala besar dan gencar pasukan muslim Turki Saljuk di wilayah Asia Kecil, Anatolia. Salah seorang kerabat Sultan Alp-Arsalan, Sulaiman bin Katlamisi memimpin pasukan Turki Saljuk memukul mundur pasukan Bizantium dan merebut satu persatu wilayah Anatolia yang jatuh ke tangan Imperium Bizantium. Pada tahun 470 Hijriah, pasukan Sulaiman bin Katlamisi mencapai Selat Marmara. Di kota Nicea, Sulaiman mendirikan Daulah Turki Saljuk, Saljuk Romawi. Islam tersebar di seluruh Asia Kecil lewat tangan mereka, saat bangsa-bangsa Kristen Eropa melancarkan perang salib ke Palestina pada tahun 490 Hijriah, mereka melalui jalur Konstantinopel dan Asia Kecil. Sultan Kalj Arselan terpaksa memindahkan ibu kota pemerintah Saljuk Romawi dari Nicea ke kota Konya di Tenggara Anatolia. Pada tahun 500 Hijriah, Sultan Kalj Arselan wafat. Sepeninggalnya pemerintahan melemah dan terjadi banyak sengketa perebutan kekuasaan di antara sesama keturunan Turki Saljuk. Keadaan itu bertahan sampai masa serangan pasukan Mongol pada zaman Genghis Khan yang memorak-porandakan Asia Tengah, Asia Kecil, Rusia, Eropa, dan Asia Barat Daya. Pemerintahan Utsmaniyah,
6991342 Hijriah 1300-1924 Masehi, sebuah suku Turki berpindah dari Asia Tengah di bawah pimpinan Ortogral. Mereka melarikan diri dari serangan pasukan Mongol, lalu menetap di sebelah barat Laut Asia Kecil, di bawah perlindungan Daulah Saljuk Romawi. Ortogral dan sukunya membantu Sultan Alauddin, penguasa Daulah Saljuk Romawi, melawan pasukan Mongol. Atas jasa-jasanya, ia dan sukunya diberi hadiah wilayah untuk tempat tinggal. Pada tahun 687 Hijriah 1288 Masehi, Ortogral wafat, maka Sultan Alauddin mengangkat putra sulungnya, Utsman bin Ortogral, sebagai pengganti kedudukan ayahnya. Pada tahun 699 Hijriah 1300 Masehi, pasukan Mongolia menyerang Daulah Saljuk Romawi. Sultan Alauddin gugur dan Daulah Saljuk Romawi runtuh, maka Utsman bin Ortogral mengumumkan pemerintahan baru yang merupakan cikal bakal dari Daulah Utsmaniyah yang telah berjihad di Eropa, menundukkan Hongaria, Beograd, Albania, Yunani, Rumania, Serbia, Bulgaria, dan seluruh dunia Timur Islam. Daulah Utsmaniyah merupakan pemerintahan Islam terbesar dan terlama di dunia Islam. Daulah Utsmaniyah mengalami 3 fase. 1. Fase kekuatan dan kemajuan, berlangsung selama 474 tahun, yaitu sejak awal didirikan oleh Sultan Utsman sampai zaman pemerintahan Sultan Mustafa Han III, 1300-1774 Masehi. Kemenangan terbesar mereka adalah menaklukkan Konstantinopel di tangan Sultan Muhammad II, Al-Fatih, pada tahun 857 Hijriah, 1453 Masehi, yang merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium. Kemudian kota ini menjadi pusat khilafah Islamiyah dan diganti namanya menjadi Istanbul. Puncak kejayaannya adalah pada masa Sultan Salim I, 1512-1520 Masehi, dan putranya, Sultan Sulaiman Han I, 1520-1566 Masehi. 2. Fase kelemahan, berlangsung selama 87 tahun, yaitu sejak masa Sultan Abdul Hamid Han I, 1774 Masehi. Saat untuk pertama kalinya ia membayar pajak kepada penjajah Rusia pada tahun 1777 Masehi dan mengakui hak-hak istimewa orang-orang Kristen Eropa serta campur tangan bangsa-bangsa penjajah Kristen Eropa, hingga masa Sultan Abdul Majid Han, 1861 Masehi. 3. Fase keruntuhan, konspirasi Yahudi dan Freemasonry internasional, sampai tumbangnya Daulah Utsmaniyah. Fase ini berlangsung selama 63 tahun, dimulai dari masa Sultan Abdul Aziz Han, 1861 Masehi, yang dipecat oleh Mufti karena kefasikannya, lalu berakhir dengan penggulingan Sultan Abdul Hamid Han II, 1909 Masehi, oleh konspirasi Yahudi internasional. Dan ditutup dengan konspirasi internasional melalui tangan Mustafa Kamal Ataturk yang menghapuskan Daulah Utsmaniyah pada masa Sultan Muhammad VI, Wahiduddin Han, pada 1924 Masehi. Turki sekuler pasca Daulah Utsmaniyah. 1. Mustafa Kemal Ataturk, pada 3 Maret 1924 Masehi, Mustafa Kemal Ataturk menghapuskan Daulah Islamiyah dan mengumumkan berdirinya Republik Turki. Ia menjadi pendiri dan presiden pertama Republik Sekuler Turki. Ia menghapuskan pengadilan-pengadilan syariat, menutup sekolah-sekolah agama, menghapuskan hukum-hukum syariat, mendirikan pengadilan-pengadilan sekuler, serta menetapkan undang-undang pidana, perdata dan perdagangan berdasar undang-undang sekuler Italia, Swiss, dan Jerman. La melarang bahasa Arab, huruf hijaiyah, dan jilbab. La mewajibkan bahasa lain, adzan dengan bahasa Latin dan penulisan Al-Quran dengan bahasa Latin. La mengubah 2 masjid bersejarah, Masjid Hagia Sophia dan Masjid Al-Fatih, menjadi museum. Ia membangun sekolah-sekolah seni, sekolah-sekolah dansa, melarang poligami, mewajibkan persamaan laki-laki dan perempuan dalam semua hak, kewajiban, dan warisan, membangun tempat-tempat dansa yang mencampur baurkan laki-laki dan wanita, menggalakkan dansa dan joget, menghapuskan kalender Hijriah, memaksakan kalender Masehi, menghapuskan liburan Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri, melarang haji, dan menjadikan Ahad sebagai hari libur nasional. Ia menggalakkan industri minuman keras. La menerapkan sekulerisme dan perang terhadap semua ajaran Islam dengan kekuatan militer. Ia menjadi diktator sekuler yang banyak sekali menghukum mati rakyat yang menentang kebijakan Yahudinya. Rakyat Muslim Turki melakukan perlawanan dipimpin oleh Tarekat Naqsyabandiyah pada tahun 1924 dan 1930, lalu oleh Tarekat Tijaniyah.
Mustafa Kamal memberangus semua perlawanan tersebut dengan tangan besi. Perlawanan rakyat Muslim Turki dilanjutkan dengan cara-cara damai oleh gerakan Tarekat Syekh Saidi Nursi. Namun Mustafa Kamal juga memberangusnya dengan keji. Mustafa Kamal tetap menjadi diktator sekuler sampai ia meninggal pada tahun 1357 Hijriah, 1938 Masehi. Turki pada masa itu menjadi negara yang sangat miskin dan terbelakang. 2. Mustafa Kamal digantikan oleh wakil presidennya, Ismet Inonu yang memegang kekuasaan kepresidenan sampai tahun 1370 Hijriah, 1950 Masehi. Ia meneruskan kebijakan sekulerisme Mustafa Kemal Atatürk. Mengakui kedaulatan negara penjajah Israel pada 1948, menyetujui pembangunan pangkalan-pangkalan Amerika di Turki, dan pada 1950 Turki menjadi anggota NATO. Pada masa pemerintahannya diadakan pemilu pertama pada 1950 Masehi. Partai pemerintah yang beraliran sekuyer dikalahkan oleh partai oposisi Celal Bayar dan Adnan Menderes. 3. Presiden Celal Bayar dan PM Adnan Menderes berkuasa pasca pemilu 1950 Masehi. Mereka mengembalikan adzan ke dalam bahasa Arab, mengizinkan kebebasan memakai jilbab, kebebasan pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah dan memakmurkan kegiatan masjid-masjid. 4. Pada pemilu 1954 Masehi, Presiden Celal Bayar dan PM Adnan Menderes kembali meraih kemenangan. Mereka mengizinkan pengajaran bahasa Arab, pengajaran Al-Quran di sekolah-sekolah sampai jenjang SMA, membangun 10.000 masjid, membangun 22 sekolah agama, mengembalikan masjid bersejarah dari museum kepada fungsi asalnya sebagai tempat ibadah, membuka 25.000 sekolah tahfiz Al-Quran dan mengizinkan penerbitan majalah-majalah Islam. Mereka mendekat ke bangsa Arab, mengawasi ketat barang-barang impor dari Israel dan mengusir duta besar Israel pada 1956 Masehi. 5. Kebijakan Islamisasi Turki itu membuat marah Israel, kelompok sekuyer pengikut Mustafa Kemal Atatürk, Amerika, dan Barat. Israel, Amerika, dan Barat mendukung pihak militer untuk melakukan kudeta pada 1960 Masehi. Adnan Menderes dan para pejabat pemerintah yang menggerakkan Islamisasi Turki dihukum gantung. 6. Cemal Gürsel, jenderal militer sekuyer yang didukung Israel, Amerika, dan Barat mengendalikan pemerintahan pada 1961 hingga 1966 Masehi. Pada pemilu 1966 Masehi, partai pemerintah yang sekuyer dikalahkan oleh partai oposisi pimpinan Sulaiman Demirel. Sulaiman meningkatkan pembangunan sekolah imam-imam masjid menjadi 72 sekolah dan sekolah tahfiz Al-Quran menjadi 12.000 sekolah. Pada masa pemerintahannya, hubungan dengan bangsa Arab menguat dan hubungan dengan Israel melemah. Hal itu mengakibatkan pihak militer yang didukung oleh Israel, Amerika dan Barat melakukan kudeta. Cevdet Sunay, jenderal sekuler militer naik menjadi presiden periode 1966 hingga 1973. 7. Meski presiden berturut-turut dipegang oleh jenderal-jenderal militer yang sekuler, yaitu Fahri Koruturk, 1973 hingga 1980, dan Kenan Evren, 1982 hingga 1989, usaha untuk mengembalikan Turki ke pangkuan Islam terus berlanjut. Partai Salamah yang beraliran Islam pimpinan Najmuddin Erbakan, Necmettin Erbakan, meraih kemenangan pada pemilu 1972 Masehi. Setelah menjadi PM Turki, Erbakan mengizinkan umat Islam Turki menunaikan ibadah haji, membuka pusat dakwah Islam di 3.000 desa dan membangun 3.000 sekolah agama. Erbakan menggalakkan pembelajaran bahasa Arab dan Al-Quran di sekolah-sekolah, mengizinkan pernikahan sesuai hukum syariat Islam, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, menentang penjajah Israel, dan mengajak Turki untuk keluar dari NATO. Militer sekuler yang didukung Israel, Amerika, dan Barat kembali melakukan kudeta. Erbakan dan para pemimpin Islam ditangkapi dan dipenjara. Partainya dibubarkan dan penindasan terhadap umat Islam kembali dilakukan oleh junta militer dukungan Barat selama periode 1980-1995 Masehi. Sekularisasi kembali ditegakkan dengan kekuatan besi. 8. Periode 1996, kelompok Islam dengan nama Partai Refah kembali mengikuti pemilu.
Partai Islam meraih kemenangan dan Najmuddin Erbakan kembali menjadi PM Turki. Kekuatan militer dan Barat terus-menerus menekan Erbakan sehingga ia terpaksa menandatangani sejumlah perjanjian dengan Israel. Tak lama kemudian kudeta militer terjadi. Partai Refah dibubarkan, Erbakan dan para pemimpin Islam lainnya kembali diadili oleh pengadilan militer dengan tuduhan hendak merubah Turki menjadi negara Islam. 9. Kondisi politik di Turki mencerminkan kekacauan dan instabilitas, ditandai dengan berganti-gantinya pemerintahan sejak tahun 1995 Masehi. Dari mulai Najmuddin Erbakan, Islam, kemudian Tansu Çiller yang berduet dengan Mesut Yılmaz, kemudian Erbakan bersama Tansu Çiller, kemudian Mesut Yılmaz, kemudian Bülent Ecevit. Pada pemilu tahun 2002, sisa-sisa kelompok Islam turut serta dalam pemilu di bawah bendera Partai Keadilan dan Pembangunan, dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan. Partainya memenangkan pemilu Najmuddin Erbakan, Necmettin Erbakan, dan Erdogan menjadi PM Turki periode 2003 hingga 2007. Pada pemilu 2007, partainya kembali meriah kemenangan dan ia menjadi PM Turki untuk periode 2008 saat ini. Erdogan cenderung lebih sekuler dibandingkan Erbakan dan para pemimpin Islam sebelumnya. Erdogan berusaha untuk tidak melayani kepentingan Amerika, Israel dan Barat sebanyak yang lelah dilakukan oleh para pemimpin sekuler militer sebelumnya. Namun Erdogan selalu mendapat tekanan-tekanan dari Amerika, Israel dan Barat sehingga banyak tunduk kepada mereka. Pemerintahan Erdogan menjalin kerjasama erat dengan Amerika dan NATO dalam kampanye global perang melawan terorisme yang sebenarnya adalah perang melawan syariat Islam dan mujahidin Islam. Sehingga akhirnya Turki menjadi sasaran operasi balasan dari beberapa kelompok jihad Islam.